warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti Alfa dari Prodi Bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ulum Sunnah dari Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran. Nah, di prinsip-prinsip ini ada beberapa, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Dan yang terakhir atau yang keenam, perbedaan individu. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan pembelajaran ini. Tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima oleh peserta didik akan sia-sia. Adapun motivasi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Motivasi akan timbul pada peserta didik apabila bahan belajar itu sesuai kebutuhannya, dan sehingga peserta didik tersebut termotivasi untuk mempelajari secara serius. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat peserta didik. Peserta didik memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu, dan dia cenderung tertarik perhatiannya dan timbul motivasi untuk mempelajari bidang studi tersebut. Adapun yang kedua, keaktifan. Belajar merupakan tindakan dan perilaku peserta didik yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu peserta didik dan pendidik. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun, keterlibatan langsung secara fisik itu tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik harus merancang pembelajarannya yang secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran tersebut. Adapun yang keempat, yaitu pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan oleh peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya yang telah dipelajarinya. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik dapat menjadi mengerti. Bahan ajar pun yang sulit yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, jika mereka sering mengulang, maka bahan tersebut akan mudah dipahami dan dikuasai serta dihafalkan oleh peserta didik tersebut. Nah, adanya pengulangan terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh peserta didik mampu mempermudah penguasaan dan dapat meningkatkan kemampuannya peserta didik tersebut. Fungsi utama pengulangannya yaitu untuk memastikan peserta didik memahami persyaratan-persyaratan kemampuan untuk suatu mata pelajaran. Peserta didik akan belajar dengan mudah dan mengingat lebih lama jika mereka mengulangi apa yang mereka pahami. Nah, kemudian tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan yang diinginkan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajarannya. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Kemudian perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individual ini perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Mengetahui perbedaan individu dalam belajar memudahkan bagi pendidik dalam menentukan media yang akan digunakan. Hal tersebut sangat penting dalam penyampaian hasil pembelajaran yang optimal. Para ahli
mengklasifikasi tipe belajar peserta didik dalam 4 macam, yaitu yang pertama tipe auditif, kedua tipe visual, yang ketiga tipe motorik, dan yang keempat tipe campuran. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip pengembangan model pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.